Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Syafaat For Salim TV yang Allah muliakan, Syekh Hasan Albana membagi kepribadian muslim menjadi 10 bagian. Ini beliau susun sebagai bentuk tarbiyah atau pendidikan bagi kita semua, bahwasanya seorang muslim harus memiliki karakter-karakter tertentu sehingga dia bisa menegaskan eksistensinya pada dunia. Karena ini yang akan membedakan kita antara seorang muslim dan kaum-kaum yang lain. Yang pertama adalah salimul akidah. Salimul akidah itu adalah akidah yang selamat, akidah yang tidak tercemar, akidah yang tidak tercampuri sesuatu hal yang menyesatkan. Ini penting bagi kita sebab dalam dunia Islam sendiri ada banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang yang mungkin bisa jadi itu terpengaruh dengan kesyirikan atau terpengaruh dengan kesesatan atau terpengaruh dengan sekularisme atau terpengaruh dengan sesuatu hal yang bebas atau liberalisme. Nah, ini penting. Sebagai seorang muslim kita harus memiliki salimul akidah atau akidah yang selamat, terbebas, lurus dari hal-hal yang menyesatkan. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah itu adalah ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting bagi kita semua karena dalam hal ibadah Allah memberikan kita kewajiban sebagai seorang hamba. Nah, hamba ini seperti kita ketahui, bayangkan misal kita mau datang ke istana presiden, ada protokoler namanya. Protokoler itu bagi siapapun yang masuk ke istana presiden harus mengikuti protokoler itu, tidak boleh menyimpang dari itu. Kalau menyimpang akan diusir oleh pas pampres nantinya. Itu permisalannya. Nah, sahihul ibadah ini seperti itu. Jadi kita mengenal yang masyhur atau yang terkenal itu ada 4 mazhab fikih ibadah. Apabila kita memegang salah satu dengan kuat, salah satunya dengan kuat dari 4 mazhab ini, maka kita tergolong mendapatkan sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Karena para ulama-ulama ini telah menyusun fikih ibadah ini jauh-jauh hari sebelum kita ada ini dan belajar pada sahabat-sahabat Nabi, sehingga mereka mendapatkan sumber yang jelas, sumber yang benar, sumber yang sahih. Maka dari itu sebagai seorang muslim kita harus beribadah dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq atau akhlak yang kokoh dan mulia. Sebagai seorang muslim kita sudah sepatutnya bermuamalah atau bermasyarakat baik kepada sesama, kepada yang lebih muda atau kepada yang lebih tua, kepada alam sekitar, menjaga hutan, menjaga pohon, menjaga binatang, dan bersama-sama bermasyarakat dengan akhlak yang mulia seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus mencontoh beliau, karena beliau seperti Allah katakan adalah suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi, matinul khuluq adalah ciri dari kepribadian seorang muslim. Selanjutnya adalah qawiyul jismi atau kuatnya jasmani. Allah mewajibkan kepada kita semua, diantaranya adalah saum, ibadah puasa. Seperti yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kali ini. Apabila badan dan jasmani kita tidak kuat, maka kemungkinan besar kita tidak
tidak bisa melaksanakan puasa atau ibadah sebagaimana mestinya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk selalu menjaga kesehatan, supaya kita bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya dengan badan yang kuat dan sehat. Kemudian nomor 5 adalah musaqaful fikri atau kecerdasan berpikir. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan menjadi muslim yang cerdas, bukan muslim yang jahil, yang tidak sedikit-sedikit mengikuti hawa nafsunya, yang tidak sedikit-sedikit mengikuti tren. Tapi seorang muslim yang baik harus selalu bisa punya saringan, harus punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan berpikir, IQ-nya harus bagus. Supaya apa? Supaya seorang muslim tidak mudah ditipu dan tidak boleh menipu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 5 hal lagi yang akan saya sampaikan, tapi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.